Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah waktu-waktu yang nggak mudah bagi Bapak Ibu. Beberapa saudara mengalami kebimbangan, keraguan-raguan. Tapi saya mau Bapak Ibu dan saya bahkan Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar percaya kepada Tuhan. Belajar bergantung kepada Dia dengan sungguh-sungguh sekalipun doa kita, pergumulan kita, kerinduan, keinginan kita belum terjawab. Tapi ingat bahwa Tuhan selalu bergerak tepat pada waktunya. Dia akan membuka perbendaraannya dan akan menolong saudara yang percaya kepadanya. Saudara, jangan sampai penantian kita itu memunculkan kekecewaan. Penantian kita itu memunculkan saudara dan saya mundur dari Tuhan. Saya belajar untuk bergantung sepenuhnya dan mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh bahwa Dia selalu tepat pada waktunya dan selalu memberikan kepada kita janji-janjinya kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan saya serahkan kepada Pastor Leni, silakan. Shalom, selamat malam, selamat sore, Bapak Ibu. Selamat malam ya, kita udah malam ya. Oke, saya kepengen berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya bahwa tidak kebetulan setiap anak-anak-Mu ada di tempat ini. Kami ada di dalam sidang musyawarah ilahi, di mana kami mau mendengar sesuatu yang berasal daripada Engkau, yang akan menuntun, menguatkan, mengarahkan kami, sehingga kami tahu perjalanan kami ini adalah perjalanan yang tidak sia-sia, tanpa tujuan, tapi kami semua akan menemukan destiny Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin bertumbuh, kami semakin kuat, kami semakin dewasa, kami menjadi semakin menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Engkau, dan hidup kami tidak pernah sama lagi, Tuhan. Kami akan menjadi semakin disempurnakan seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, bicara bagi kami dan urapi kami, jelaskan secara detail menurut kehendak-Mu bagi setiap kami malam ini. Dan aku berdoa firman ini pergi dan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Roh Kudus bantu mengawal firman ini sampai tiba di hati setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di Zoom, di Facebook, maupun di YouTube. Dan firman ini aku katakan bertumbuh, berakar, berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Roh Kudus, ini waktumu, bergeraklah dengan bebas. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bersuka cita bisa berjumpa lagi. Haleluya, boleh lambaikan tangan. Saya kepengen tahu saudara ada di sana. Dan apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Kadang-kadang sinyalnya kurang stabil ya, tapi kalau Bapak Ibu suara saya bisa kedengaran dengan jelas, boleh. Oh ya, puji Tuhan, terima kasih untuk responnya Bapak Ibu. Nah, saudara, saya percaya seperti tadi kata Pastor Luther, ada begitu banyak kebutuhan, ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap hari sebagai manusia kita diperhadapkan dengan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan. Tapi seringkali juga bukan kebutuhan, tapi keinginan-keinginan. Dan kalau kita lihat dari dua sisi, maka itu semua berbicara tentang apa yang kita perlukan, bukan? Ada yang kita inginkan dan ada yang kita butuhkan. Kalau yang kita inginkan itu berbicara tentang apa yang kita mau aja, tapi belum tentu itu kebutuhan kita. Tetapi kalau itu sebagai kebutuhan, maka pastinya itu sesuatu yang perlu bagi kita. Nah, saudara, kalau kebutuhan pun, itu ada kebutuhan yang mendesak dan ada kebutuhan yang tidak mendesak. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang kita perlukan dalam kehidupan kita. Ada yang bisa ditunda, tapi ada yang tidak bisa ditunda. Contohnya misalnya ketika kita harus membayar listrik bulan ini, itu nggak bisa ditunda ya. Ketika kita melanggarnya, kita akan mendapat sanksinya. Membayar uang sekolah anak kita, pastinya itu adalah kebutuhan yang desak ya. Tetapi kalau misalnya simpanan jangka panjang karena anak kita masih SD, itu adalah kebutuhan, tetapi itu masih bisa ditunda dengan bekerja di hari-hari esok sampai pada akhirnya maka anak kita bisa bersekolah dan itu sudah tersiapkan. Nah, apapun itu, setiap hari kita diperhadapkan kepada keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan jawaban, ya kan? Nah, jika itu anak-anak, maka mereka pastinya akan sangat nyaman kalau mereka punya orang tua, karena orang tua akan menyediakan apapun yang mereka butuhkan. Ketika mulai dari mereka lahir, maka sampai mereka dewasa, orang tua akan menyiapkan segala sesuatu termasuk kebutuhan mereka untuk bersekolah.
Anak-anak nggak perlu mikir kalau mereka punya orang tua, maka mereka nggak perlu mikir aku mau sekolah bagaimana ya. Karena pastinya orang tua akan bilang apapun yang kamu mau orang tua akan siapkan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tanpa orang tua atau anak-anak yang orang tuanya tidak mampu? Pastinya mereka akan berpikir untuk bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, saudara tahu nggak bahwa di dalam semua kebutuhan dan keinginan kita, maka semuanya sebagai manusia, entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu bos, entah itu pendeta, siapapun, semua bantuan manusia itu ada batasnya. Ya, ada batasan waktu, ada batasan kekuatan, ada batasan limit biayanya, tetapi ada satu kekuatan yang unlimited, amin, karena dia yang punya langit, bumi, dan segala isinya. Dan bayangkan kalau seseorang datang dan bilang kepada saudara seperti begini, apa yang kamu mau? Kalau itu adalah orang yang bisa menyediakan apapun yang saudara butuhkan, pasti saudara akan happy banget kan? Ketika saudara ingin mendapatkan sesuatu dan seseorang datang dan bilang, apapun yang kamu mau akan saya berikan, pasti saudara akan happy. Tapi orang itu juga punya keterbatasan kalau dia manusia. Tapi ketika Tuhan, Sang Penguasa alam semesta datang dan berkata, apa yang kau mau untuk saya lakukan bagimu? What do you want? Ya, seperti begitu. Maka dia tidak terbatas. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan saudara, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukannya. Amin. Nah, malam ini saudara, saya mengambil sebuah tema. Ini pun tiba-tiba Tuhan kasih kalimat ini ya. Seandainya Tuhan yang datang kepada Ibu Shirley atau kepada Ibu Esther atau kepada Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom malam ini atau ada di Facebook atau di YouTube. Dan Tuhan berkata kepada kita, apa yang kau mau untuk saya lakukan kepadamu? Saudara mau mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Tuhan? Dan saudara pasti akan bilang segudang jawaban bagi Tuhan. Ya enggak sih? Karena kita punya banyak kebutuhan, saudara. Tapi malam ini kita akan belajar bagaimana rahasia untuk kita mendapat pertanyaan ini. Setiap hari kita minta meraba-raba, ini kira-kira Tuhan jawab nggak ya? Kira-kira jawaban permintaan ini cocok nggak atau baik nggak buat saya? Tapi seandainya malam ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dari sisinya kita untuk pertanyaan ini datang kepada kita. Dan saya mau percayakan bagi Bapak Ibu, saya mau saksikan bahwa benar pertanyaan ini bisa datang kepada setiap orang yang adalah anak Tuhan. Ya, kalau kita adalah anak Tuhan, seperti anak saya, setiap saat saya suka tanya, kamu mau makan apa? Kamu mau dapat apa? Kamu mau hadiah apa? Dan anak saya pasti akan happy, benar nggak? Kalau kita anak Tuhan, maka Bapa kita yang baik juga akan datang dan bertanya kepada kita, apa yang kau mau? Amin. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak-anak yang bisa nanti Bapa kita datang dan tanya seperti itu. Karena ada anak-anak juga yang kalau misalnya dia nggak benar hidupnya, nggak mungkin dong orang tua bertanya seperti itu. Bahaya nanti, bisa disalahgunakan ya. Tapi malam ini kita akan belajar rahasianya seperti apa untuk kita bisa mendapat pertanyaan ini dari Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang notabene adalah orang yang bukan sesuatu orang yang orang yang hebat, bukan. Tapi siapa dia? Markus 10, kita akan baca firman ini dulu, Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Multimedia tolong bantu saya, kita baca Bapak Ibu, mulai ayatnya yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Nah, saudara lihat orang ini dia punya identitas adalah seorang pengemis dan dia juga buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, dia nggak punya rumah pula, saudara ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud,
kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, ini judul khotbah saya malam ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, nggak pakai tunggu besok saudara, detik itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, haleluya. Saudara, kalau kita lihat tentang orang buta ini, maka Alkitab berkata bahwa dia seorang pengemis, dia buta, dan dia nggak punya rumah, ya. Tetapi dia bisa mendapatkan pertanyaan ini dari Yesus, dan apa bagiannya dia yang kita akan belajar malam ini, rahasianya seorang Bartimeus yang membuat Yesus menanyakan pertanyaan ini dan menyembuhkan dia. Hal pertama yang saudara perlu tahu bahwa Bartimeus ini artinya adalah son of Timeus, ya. Bar itu adalah anak, ya. Dia dikatakan dia adalah putra Timeus, ya. Ini adalah seorang buta yang tadi saudara ya yang saya sebutkan. Nah, kalau kita lihat di sini dari perikop pembacaan ini, maka yang pertama yang saudara temukan dari seorang Bartimeus yang kita bisa ikuti teladannya malam ini adalah dia berseru memanggil Yesus. Ketika saudara dalam masalah, siapa yang saudara cari duluan? Siapa yang saudara panggil duluan? Siapa yang Bapak Ibu andalkan duluan? Ya, kadang-kadang kita menjadikan Tuhan UGD. Kita berkata setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Sebab itu dalam mengatasi persoalan hidup ketika saudara buta, ya, buta di sini bukan cuma berbicara secara physically, tetapi juga buta secara rohani, buta di mana saudara nggak tahu mau bikin apa, buta di mana saudara nggak ngerti masalah ini harus bagaimana, maka yang pertama saudara harus lakukan, panggil Yesus. Oke, amin Bapak Ibu. Berserulah kepada Yesus, ya. Berseru di sini yang dilakukan oleh Bartimeus bukan asal berseru, tetapi Alkitab mencatat dia berseru, dia katakan, Tuhan anak Daud. Berseru karena dia punya pengenalan. Pengenalan karena dia pernah mendengar tentang Yesus. Dia sering mendengar karena dia tidak hanya bilang Yesus, tapi dia bilang anak Daud. Bahkan dia ngerti loh tentang silsilah Yesus. Dia ngerti bahwa Yesus ini adalah salah satu yang Tuhan tentukan untuk menjadi juru selamat dunia. Dan saudara, dia berseru memanggil nama Yesus. Dia sudah yakin dia berseru panggil Yesus karena dia tahu Yesus mampu untuk menolong dia. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita bisa berseru memanggil Yesus kalau kita punya iman, ya Bapak Ibu ya, dan pengenalan akan Tuhan. Jadi ketika kita panggil Yesus, maka hal yang saudara harus pastikan bahwa saudara panggil Yesus dengan pengenalan bahwa dia pasti akan tolong saudara, amin. Yang kedua, dia adalah berkuasa dalam semua situasi, dia pasti tolong saudara. Dan pengenalan inilah saudara dapat melalui bagaimana saudara membangun imanmu dengan mendengarkan ya apa dan siapakah Yesus itu dan apa yang dia dapat lakukan. Ini artinya berseru panggil Yesus dengan iman yang sungguh karena mengenal Yesus. Haleluya. Dan pengenalan itu didapat dari keintiman setiap hari. Berseru bukan ketika kita ada dalam masalah saja baru kita panggil dia. Karena itu sama dengan kita menjadikan Yesus sebagai unit gawat darurat. Tetapi ketika kita setiap hari berseru memanggil Yesus, maka saudara tanpa panggil pun, Yesus sudah ngerti apa kebutuhan anak-anaknya. Wow, keren kan saudara? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan? Rahasia yang kita bisa dapat dari seorang Bartimeus ini, saudara. Dikatakan di dalam ayatnya yang berikutnya, bahwa dia berkata seperti begini, saudara. Dia meminta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Dikatakan di sini,
Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara lihat ayat yang ke-51 dikatakan ketika Yesus bertanya kepadanya, dia menjawab apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, saat kita berseru memanggil Yesus, kita harus tahu apa yang kita butuhkan. Dan permintaan kita itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan sebenarnya kehendaki bagi kita, ya. Kenapa saya berani berkata seperti begini? Karena kalau kita lihat ke atas, ada permintaan atau ada pernyataan yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara, kita lihat di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-36, ya. Kita lihat ke atas, bacaan ini kita lihat ke atas. Dikatakan di sana, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu. Ya, pertanyaannya sama ya saudara dengan pertanyaan yang tadi Tuhan katakan kepada Bartimeus ini. Tetapi kalau saudara lihat penjelasannya di bawah, ya, apa yang murid-muridnya minta, ternyata permintaan mereka itu tidak cocok dengan apa yang Tuhan mau untuk mereka minta. Ya, saudara. Dikatakan di sini, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Saudara lihat jawabannya Yesus. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Dengan kata lain, Tuhan bilang begini, itu permintaan yang gak urgent, yang sekarang saya tidak bisa jawab. Dan itu bukan wewenangnya saya, ya. Jadi ditolak permintaannya, saudara, ya kan? Nah, ternyata kita dalam dua perikop ini, kita menemukan bahwa Bartimeus meminta tepat sasaran. Dalam kehidupan kita, saudara, kita juga harus bisa memilah mana keinginan dan mana kebutuhan. Boleh saya katakan bahwa apa yang diminta oleh murid-murid ini adalah hal yang bukan kebutuhan, tapi ini keinginan. Ya, urusan nanti di surga, urusan tempat duduk di sana, itu bukan urusan yang harus dilakukan sekarang. Tapi selama kita hidup di bumi, apa yang harus kita lakukan, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kedua berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Saudara lihat, karena apa? Kamu tidak berdoa. Lalu ayatnya yang ketiga berkata, atau kamu berdoa juga, ya, kamu berdoa juga, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dengan kata lain, kita bisa berdoa, tapi kita salah berdoa. Salah permintaannya. Ini bukan kebutuhan, tapi hanya ambisi, hanya keinginan. Dan Tuhan tidak menjawabnya. Saudara, kita harus tahu apa yang perlu kita minta. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu pasti memberi yang terbaik bagi kita. Dan waktunya adalah waktu yang terbaik. Tuhan tahu kesiapan kita untuk menerima jawaban doa kita. Ada beberapa orang yang sering berkata kepada Pastor Luther atau kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakai berkata, kami kepengen punya karunia seperti orang itu, kami kepengen dipakai seperti orang itu. Tapi mereka tidak pernah mau tahu kan, perjalanan sampai seseorang dibawa ke arah sana itu melewati air mata, melalui berbagai pergumulan, kedisiplinan hidup,
Dan itu tidak semudah hanyalah seperti mendapat sesuatu yang instan, saudara. Semua butuh proses. Dan Tuhan tahu kesiapan kita. Kalau kita nggak siap, maka permintaan kita itu bisa disalahgunakan atau bahkan akan bisa menghancurkan kita sendiri. Sebab itu kita perlu belajar mengerti apa yang harus kita minta, ya. Tepat sasaran permintaannya. Yang ketiga, saudara, rahasia daripada Bartimeus ini adalah kita lihat di dalam ayatnya yang ke-47 dan ayatnya yang ke-48, saudara. Ya, di sana dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan kepada situasi-situasi dengan sepertinya kita tuh ditolak, sepertinya kita tuh dicuekin. Maaf ya Bapak Ibu, seringkali ketika saya menjadwalkan Bapak Ibu untuk didoakan, karena begitu banyak permintaan, kadang-kadang saya keskip, ya. Atau kadang-kadang ketika Pastor Luther punya jadwal, tapi mendadak ada sesuatu yang harus dia kerjakan dan akhirnya harus ditunda atau di-reschedule lagi. Nah, kadang-kadang tidak semua orang bisa menerima itu. Kadang-kadang akhirnya mereka mundur, mereka, udah deh, gak usah didoa-doain, seperti begitu. Akhirnya mereka nggak mau lagi didoakan. Sering terjadi seperti begitu. Nah, saudara bisa bayangkan, seandainya saudara diperhadapkan kepada situasi di mana apa yang dialami oleh Bartimeus, orang-orang berseru, diam, nggak usah berteriak-teriak, karena kan dia buta, saudara. Dia nggak bisa melihat di mana Yesus. Dan dia nggak mungkin dong bisa bergerak sendiri pergi ke arah Yesus. Yang saya bayangkan tanpa dia tahu di mana posisi Yesus, yang pasti dia akan berteriak dengan membabi buta, Yesus, Yesus, tolong, Yesus, Yesus. Nah, saudara bisa bayangkan dengan segala kekuatan dia sedang berusaha berteriak dan orang bilang, diam, diam loh. Nah, saudara bisa bayangkan kalau dia adalah orang yang cepat putus asa, dia akan mundur. Dia akan bilang, ya udahlah nasibku, ya udahlah Tuhan gak dengar, ya udahlah orang-orang itu memang jahat. Dan dia akan duduk dengan segudang penghakiman, dia akan duduk dengan segudang rasa bersalah ataupun rasa pesimis, dan dia gak akan mendapat pertolongan. Tapi saudara lihat kegigihan, walaupun dia disuruh diam, ya, tapi dia tidak diam, saudara. Dia terus berseru. Kenapa? Karena dia yakin Yesus akan menolong dia kalau Yesus mendengar. Kegigihan daripada si orang buta yang adalah pengemis ini, saudara, menghentikan langkah Yesus. Malam ini jika saudara mau menghentikan langkah Yesus untuk mendengarkan teriakan, jangan menyerah, jangan patah arang, jangan mundur, sekalipun sekelilingmu tidak mendukung engkau. Sekalipun sepertinya, aduh kenapa belum dijawab ya, aduh kenapa ya orang itu cuek sama saya, kok nggak didengar ya. Jangan mundur, saudara. Kita ditetapkan untuk terus maju. Amin. Kita ditetapkan untuk terus berjalan di dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak akan diam untuk menolong saudara. Ayat 59. Maka Yesus pun berhenti. Lalu Yesus berkata, panggillah dia. Jadi mereka memanggil orang buta itu. Mereka berkata kepadanya. Ini terjemahan sehari-hari. Kalau terjemahan bebasnya berkata bahwa kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Terjemahan sehari-hari berkata, tenanglah, ya. Tenangkan hati kita. Ketika saudara memanggil dan sepertinya saudara belum mendapat jawaban, tenangkan hatimu dan yakinkan dirimu bahwa Yesus mendengar dan akan menolong engkau. Ada begitu banyak ujian untuk kita bisa menerima jawaban dari Tuhan. Tetapi semua ujian itu hanya bertujuan untuk melatih hati kita kuat dengan Tuhan. Untuk melatih iman percaya kita bahwa Yesus pasti akan menolong kita.
Keyakinan inilah yang akan membawa kita untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Amin, saudara. Ketika saudara yakin bahwa Tuhan pasti menolong saudara, saudara tidak akan pernah menyerah. Dan hal berikut yang dilakukan oleh orang ini menunjukkan keyakinannya bahwa dia pasti ditolong Tuhan. Ayat berikutnya berkata di dalam ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah, saudara, itu adalah gambaran daripada apa yang diandalkan, satu-satunya harta daripada si pengemis miskin ini. Jubah pada masa itu digunakan oleh para pengemis, saudara, itu untuk alas duduk bisa jadi. Itu juga dipakai untuk menjadi coupling, untuk dia ada di situ, zonanya dia, yang akan membuat orang-orang lewat dan orang-orang akan menaruh sedekah atau persembahan ataupun pemberian kepada si buta yang miskin itu di jubahnya itu, sehingga dia akan dapat mudah mengambil koin-koin ataupun harta ataupun sedekah yang diberikan kepadanya. Jubah itu adalah satu-satunya hartanya yang dia pakai untuk mengemis tentunya, saudara. Dan Alkitab berkata, jubah itu dia lepaskan. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah dia begitu yakin bahwa dia nggak akan kembali lagi ke jubah itu. Dia begitu yakin bahwa jubah itu bukan lagi harta yang akan dia miliki satu-satunya. Tapi dia akan bertemu dengan harta yang sesungguhnya. Apa yang selama ini saudara andalkan? Apa yang selama ini jadi sandaranmu? Ketika engkau datang kepada Yesus, buang itu, tanggalkan itu, lepaskan itu. Lalu fokus hanya kepada Yesus, yakinkan dirimu bahwa manusia nggak mungkin tolong saya, uang nggak mungkin tolong saya, kekuatan posisi nggak mungkin tolong saya. Semuanya terbatas. Tapi saya mau dapat Yesus. Dan kalau saya dapat Yesus, yang ini nggak ada lagi artinya. Haleluya, amin saudara. Bangkit dengan satu keyakinan bahwa yang lama sudah berlalu. Jubah pengemis artinya gambaran hidup masa lalu, penuh dosa, penuh kemiskinan, penuh sakit penyakit, penuh kemelaratan. Akan saudara tinggalkan ketika saudara bertemu dengan Yesus. Dan ini adalah langkah yang powerful. Saya sebutkan ini sebagai langkah iman. Dan ketika dia menanggalkan jubahnya, dia melepaskan semua andalan, dia melepaskan semua kemiskinan, semua kebutaannya, dan dia fokus lari kepada Yesus. Jubah juga itu, kalau dia bawa-bawa, itu bisa menghalangi langkahnya untuk ketemu Yesus. Jubah itu juga bisa membuat dia lambat bertemu dengan Yesus. Dan dia nggak mau ada penghalang. Saudara, untuk ikut Tuhan, nggak boleh ada penghalang. Untuk ikut Tuhan, kita harus masuk jalan tol untuk ketemu dengan Tuhan. Amin. Artinya apapun yang menjadi penghalang, lepaskan itu, saudara. Jubah juga adalah gambaran kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Dan ketika saudara melepaskan itu, saudara yakin bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan merubah hidupmu. Amin. Gak ada lagi kemiskinan, gak ada lagi kemelaratan dalam hidup dosa, dalam hidup masa lalumu yang penuh dengan berbagai masalah kehidupan. Artinya masalah memang belum mungkin saja selesai, tetapi sekali saudara berjumpa dengan Yesus, Yesus akan memegang engkau dan menuntun hidupmu kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Dan ketika dia menanggalkan jubahnya, dia melepaskan semua hidup masa lalunya, fokus kepada Yesus. Lalu pertanyaan ini datang kepadanya. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Wow, saudara. Dan dia menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara lihat ayat 52, nggak pakai basa-basi. Tuhan langsung juga ke sasaran. Dia bilang begini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan imannya Yesus loh. Bukan kuasanya Yesus. Memang betul kuasanya Yesus. Tapi Yesus bilang ke dia, imanmu. Wow.
Adakah saudara dan saya malam ini punya iman? Itulah yang akan menjadi kunci atau mata uang untuk saudara mendapatkan mujizat. Lalu dia katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara lihat kalimat ini. Pada saat itu juga, ya, melihatlah ia. Malam ini Tuhan mau memberikan mujizat bagi saudara. Apapun itu pergumulan saudara. Malam ini, nggak pakai tunggu besok. Malam ini. Kalau saudara datang dengan tindakan seperti yang dimiliki oleh seorang Bartimeus ini, maka malam ini juga Tuhan akan bilang, apa yang saudara mau? Sembuh? Sembuh. Apa yang saudara mau? Keluargamu pulih? Pulih. Apa yang saudara mau? Jawaban apapun itu, Tuhan akan lakukan kalau engkau yakin dan punya iman kepada Dia. Dan yang terakhir saudara, ternyata Tuhan juga tahu ya, apa yang akan dilakukan dengan apa yang kita dapat. Yang terakhir yang kita perlu miliki dari kualitas seorang Bartimeus untuk menerima jawaban adalah jadilah orang Kristen yang tahu berterima kasih. Jadilah orang Kristen yang tahu bersyukur. Bahwa ketika saudara disembuhkan, ketika saudara ditolong Tuhan, maka mujizat itu saudara nggak pakai untuk senang-senang dan meninggalkan Tuhan. Sekalipun di sini Tuhan bilang, pergilah, engkau sudah sembuh. Orang itu nggak langsung pergi, saudara, karena ayat yang berikut di dalam ayatnya yang ke-52 berkata, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia ikut Yesus di dalam perjalanannya Yesus maksudnya. Saya dari awal, saudara ya, saya ikuti Zoom ini. Ada banyak orang yang mengalami mujizat. Mereka disembuhkan. Tapi hanya sebagian yang tinggal dan bertumbuh. Lebih sedikit malah. Lebih banyak yang sembuh dan pergi. Entah kemana. Mudah-mudahan mereka bertumbuh di manapun. Tapi yang saya lihat adalah ternyata tidak semua orang bisa memakai mujizat itu untuk memuliakan Tuhan. Memakai mujizat itu untuk menunjukkan jalan juga kepada orang-orang yang butuh mujizat. Tidak memakai mujizat itu sebagai membangkitkan iman orang lain. Enggak. Dan saya temukan, sorry saudara, saya perlu mengatakan ini kepada saudara. Itu ternyata akan menjadi mujizat sementara saja. Dan kelak itu bukan tujuan akhir daripada mujizat yang kita alami. Karena mendapatkan Yesus, bertumbuh di dalam Yesus, jauh lebih penting dari saudara sembuh. Jauh lebih penting dari keluargamu dipulihkan. Buat apa kata firman Tuhan? Seseorang memperoleh dunia dan segala yang ada di dalamnya, tapi ia kehilangan nyawa. Dan banyak orang yang sedang berjalan menuju ke kebinasaan karena mereka cuma ikut Yesus untuk dapat roti, untuk dapat mujizat. Saya berdoa saudara yang ada di komunitas ini, bukan orang Kristen yang demikian. Saya akhiri saudara dengan satu kisah. Saya baru dikirim tadi sore oleh seorang bapak. Saya kirim ke beberapa teman. Ada seseorang yang dia punya kehidupan yang saya kepengen baca aja ya buat Bapak Ibu supaya saudara dengar kisahnya ya. Ini kesaksian, ini kisah nyata saudara ya. Ada seorang hamba Tuhan yang memberkati pernikahan dari seorang pemuda ya. Pemuda ini dia sangat setia berbakti, dia sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan dengan seorang perempuan yang ada juga adalah jemaat gereja itu. Singkat cerita mereka diberkati ya oleh pendeta di gereja tersebut. Dan mertuanya itu memberikan toko ya, dan akhirnya toko ini juga diberkati. Pendeta ini datang mendoakan dan toko ini kemudian diberkati ya. Dan akhirnya mereka sangat diberkati. Mereka sangat diberkati dan mereka tetap setia melayani Tuhan. Sampai satu ketika mereka sudah punya anak, mereka punya banyak kelimpahan, bukan lagi satu toko, tapi berlusin-lusin dengan berbagai hal, berkat yang Tuhan berikan. Berdus-dus, tadinya cuma beberapa, tapi kemudian berlusin-lusin, bahkan akhirnya punya pabrik, saudara. Dan akhirnya, saudara, kemudian yang terjadi adalah kesibukan mereka membuat mereka sudah tidak lagi beribadah. Bahkan beberapa kali
mereka mengirim duit kepada tukang becak untuk membawa ke gereja. Alasannya adalah mereka punya banyak pengunjung justru di hari Minggu. Dan alhasil mereka tidak datang lagi ke gereja, mereka hanya mengirim persembahan ke gereja. Pendetanya menyuruh mengembalikan uang itu dan pendetanya bilang, kami tidak butuh uang kalian. Tuhan tidak butuh uang kalian. Tuhan butuh kalian. Tetapi yang terjadi adalah mereka bilang, kami terlalu sibuk, terlalu banyak pelanggan. Dan akhirnya saudara, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, anaknya sakit, panas, dan meninggal dunia. Pendeta itu menegur, mengatakan bahwa ini sebuah teguran dari Tuhan. Ayo, kamu harus kembali cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi bapak itu karena semakin diberkati, dia berkata, seandainya tanpa Tuhan pun saya sudah diberkati. Saya sudah cukup diberkati. Saya akan sangat terus diberkati. Tapi tiba-tiba akhirnya satu saat, saudara, dia kena stroke, tepat di tempat biasa dia menghitung uang. Dan akhirnya dia meninggal. Sampai akhir hidupnya, dia tidak kembali kepada jalan yang benar. Dia diberkati, tapi akhirnya semuanya habis. Anaknya menghabiskan hartanya. Istrinya stres. Dan suaminya kehilangan segalanya, dia pun meninggal dunia. Saudara, ini dampak ketika kita hanya mencari Tuhan karena mujizat. Dan kita tidak mau bertumbuh mengikuti Tuhan. Saya berdoa, kita bukan orang Kristen yang hanya mencari apa yang ada di tangan Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang dan menanyakan, apa yang kau mau? Biarlah yang kita jawab, bukan duit di tanganmu Tuhan. Bukan kesembuhan di tanganmu Tuhan. Bukan mendapat suami di tanganmu, bukan mendapat anak yang ada di tanganmu, bukan supaya bisnisku diberkati, tapi aku mau dapat Tuhan. Haleluya. Karena ketika saudara menemukan Tuhan, saudara menemukan segalanya, bukan dunia saja, tapi sampai akhirat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kita menjadi seperti Bartimeus. Ketika kita bisa tercelik mata dan melihat, ketika bisnismu diberkati, ketika keluargamu dipulihkan, ketika engkau disembuhkan, jangan tinggalkan Tuhan. Pegang Tuhan sungguh-sungguh, karena itu akan membawamu sampai kekekalan. Ketika engkau nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, hartamu mau berapa banyak pun kau tinggalkan. Suamimu seberapa ganteng pun tinggalkan. Anakmu seberapa diberkati pun ditinggalkan. Yang Tuhan mau, cuman saudara dan Tuhan yang akan sampai kepada kekekalan. Saya berdoa malam ini, biarlah ada roh takut akan Tuhan, sehingga saudara tidak datang untuk mencari apa yang ada di tangan Tuhan, tapi saudara mencari Tuhan. Tuhan, hamba sudah selesai, tapi malam hari ini, infuskan kekekalan di hati kami. Kami bukan musafir di dunia yang mencari apa yang ada di tangan Tuhan. Kami tidak menjadi orang Kristen yang Kristen-Kristenan, tidak mau bertumbuh. Mudah mundur, mudah menyerah, mudah baper, dan tidak bawa iman. Hamba berdoa, ada pendewasaan, ada pertumbuhan, supaya kami tetap kuat, gigih, jadi orang yang rendah hati, terus mau maju, bertumbuh, dan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Roh Kudus, hamba berdoa malam ini, biarlah hidup kami tidak sama, kami akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hari lepas hari, hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Wow, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Ini harus menjadi sebuah guidance Bapak Ibu. Berkali-kali ketika Bapak Ibu gabung bersama dengan kami di komunitas ini, di gereja online ini, berkali-kali saya katakan bahwa kita tidak datang kepada kehadapan Tuhan untuk mencari apa yang ada di tangan Tuhan, entah itu kesembuhan, entah itu berkat pemulihan, tapi kita datang untuk menawan hati Tuhan. Salah satu caranya adalah setelah itu
apa yang dikatakan dalam Markus 10 ayat 52 tadi. Dikatakan bahwa ketika imannya menyelamatkan Bartimeus, kata Tuhan, lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Sebenarnya ini kunci dari khotbahnya Pastor Leni tadi. Semua yang kita alami, semua mujizat pertolongan Tuhan akan membuat kita mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Pengalaman pelayanan saya lihat ada orang yang ketika datang, dilayani kelepasan, mengalami deliverance, dan kemudian mengalami kelepasan dan pemulihan. Tapi 3 tahun kemudian, keadaannya lebih buruk dari pertama kali dia datang ketemu saya. Tapi ada orang juga yang datang dengan hal yang sama, dan dia mengalami kelepasan. 2-3 tahun kemudian dia bertumbuh, semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan. Bahkan bisnisnya, berkatnya diberkati, pertolongan Tuhan ajaib. Saya lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bartimeus ini, dia hanya namanya tercatat dalam Lukas pasal 10 ayat 50, ayat 46 sampai 52. Setelah itu, tidak lagi tercatat namanya. Tapi Alkitab katakan dia tetap mengikuti Yesus. Dia tidak kembali lagi buta, hidupnya tidak hancur lagi. Hidupnya tidak bergantung kepada orang lain. Dia telah meninggalkan jubah kebutaannya. Dia memakai jubah pujian, jubah penyembahan. Dia tidak lagi pakai jubah kemiskinannya. Dia tidak pakai lagi jubah kelemahan tubuhnya. Jubah di mana dia sangat bergantung kepada orang lain, tapi sekarang dicoba bergantung kepada Tuhan. Saudara dan saya, malam ini kita belajar sesuatu, bahwa kita jadi penurut Tuhan. Hendaklah engkau menjadi penurut-penurut Kristus. Salah satu tanda di akhir zaman, menurut 2 Timotius pasal 3, ayat yang kedua adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ada orang yang disembuhkan, ada orang yang diberkati, tapi mikirnya dirinya sendiri. Alkitab katakan dan menjadi hamba uang. Ini akar daripada masalah kehidupan manusia. Akibat dari mencintai diri sendiri menjadi hamba uang, makanya dia cuma memperalat Tuhan, pakai Tuhan untuk jadi alat. Memperalat Tuhan untuk dapat keinginan dan dirinya sendiri. Dimulai dengan ini, roh ini akan bekerja di akhir zaman sangat kuat, saudara. Tapi apa yang tadi dikatakan Pastor Leni itu untuk menghancurkan roh ini adalah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau Bapak Ibu datang, Bapak Ibu dinubuatkan, Bapak Ibu dapat kesembuhan, segera dan sebagainya, itu bukan untuk mengasihi diri sendiri. Kalau Bapak Ibu diberkati bukan untuk mencintai uang, menjadi hamba uang, tapi kita tetap menjadi hamba Kristus dengan tetap mengikuti Kristus. Alkitab katakan mereka akan membual, menyombongkan diri. Saya coba hitung ada 16 perkara di sini. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini, ada 16 perkara di situ yang dilakukan oleh orang pada akhir zaman, dan urutan pertama itu adalah mencintai diri sendiri. Ketika seseorang mulai mencintai diri sendiri, saya cari kesembuhan, tapi Tuhan lebih tahu hati kita, kan? Ketika Tuhan sembuhkan kita, ketika Tuhan pulihkan kita, apa yang akan kita pakai? Beberapa diizinkan Tuhan sembuh seketika. Tuhan mau lihat sikap hatinya. Bartimeus mengalami kesembuhan secara sempurna dan melihat hatinya, dan dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan saya dan saudara, kita nggak aman, saudara. Kita harus pastikan bahwa hati kita harus siap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan tidak condong kepada apa yang ada, mencintai uang dalam hal ini, menyombongkan diri, menjadi fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bukan itu, tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya mengikuti dia dengan sepenuh hati. Mengasihi dia tanpa mendua hati, hanya fokus kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ilahi terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan malam ini, hamba berdoa kepada umat Tuhan malam ini. Mereka yang malam ini datang dengan sakit, dengan persoalan, dengan apa yang mereka alami. Mereka yang pergumulan dengan bisnis, pergumulan dengan pekerjaan mereka. Mereka yang malam ini datang karena mereka sedang bergumul dengan keluarga, dengan suaminya,
dengan istrinya, suami yang pergi tinggalkan rumah, kesehatan yang belum dipulihkan, mereka yang bergumul karena kepingin punya anak, mereka yang bergumul untuk pemulihan keluarga, mereka yang bergumul untuk bencolan yang ada di dada mereka, di pipi mereka, di leher mereka, yang ada di kepala mereka, yang ada di kandungan mereka. Tuhan, hamba berdoa malam hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau katakan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan Tuhan berikan. Dan malam ini, biarlah kami mau jadi seperti Bartimeus. Bartimeus adalah gambaran setiap kami yang dulunya